Oke, kita masuk ke asam amino. Asam amino adalah suatu senyawa sederhana yang menjadi penyusun protein dan biasa disebut asam amino ini sebagai monomernya. Nah, ini rumus umum, ingetin rumus umum dari asam amino. Rumus umum asam amino itu seperti apa? Nanti kita ingetin. Ini ada H, kemudian ada C, ini double bond O, lalu di sini OH, kemudian di sini ada NH2, lalu di sini ada R. Nah, yang membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lainnya itu hanya bagian R-nya saja. Ya, jadi R-nya kalau H itu glisin, kalau R-nya ini adalah CH3 berarti alanin dan seterusnya. Nah, untuk gugus asam amino, gugus apa saja? Di sini ada gugus apa coba yang kita sebut, yang kita kenal. Ini gugus karboksil, lalu yang ini gugus amina. Berarti asam amino itu punya dua gugus gitu ya. Jadi ini gugus apa? Gugus karboksil, oke. Karboksil ya. Kemudian yang ini gugus amina. Oke. Nah, kita masuk ke sifat-sifat asam amino ya. Untuk sifat-sifat asam amino, sorry ini udah ada ini. Nah, untuk sifat-sifat dari asam amino itu apa saja? Yang pertama, ya ini sifat atau ciri-ciri sifat-sifat asam amino ya. Asam amino yang pertama itu bersifat amfoter ya. Bersifat apa? Bersifat amfoter, artinya bisa asam juga bisa basa. Kemudian yang kedua, memiliki dua gugus fungsi ya, memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus apa saja? Ada gugus NH2 sama gugus apa? Dan gugus COOH ya. Ada gugus amina sama gugus karboksil. Lalu yang ketiga itu bersifat optik ya. Ingetin ini bersifat optik gitu ya. Kecuali siapa? Kecuali glisin ya. Kalau glisin itu tidak bersifat optik karena tidak ada C kiralnya. Lalu yang keempat, ini dapat memutar, oke, dapat memutar bidang polarisasi atau bersifat optik. Kemudian berikutnya dapat membentuk, oke, dapat membentuk ion Zwitter ya, ion Zwitter. Ion Zwitter itu maksudnya dalam satu senyawa bisa memiliki dua muatan. Misalnya kayak gini nih untuk ion Zwitter ini kan R, di sini tadinya kan NH berapa? NH 2 ya. Kemudian di sini C, ini O double bond, sini O, sini H gitu kan ya. Nah, nanti ini membentuk ion Zwitter itu seperti apa? Nanti di sini akan putus, berarti ini min, ini plus. Kemudian si H plus ini akan nempel di NH2 ini sehingga kalau kita tuliskan H C, di sininya R, lalu di sini CO double bond, di sini O min, di sini jadi NH3, lalu di sini ada muatan plus. Nah, inilah yang membuat dia disebut Zwitter ion. Ada min, ada plus dalam satu senyawa gitu ya. Kemudian yang kelima itu digunakan sebagai penyusun protein ya, digunakan digunakan sebagai penyusun apa? Penyusun protein. Paham sampai sini? Diingetin ya. Oke, nah itu untuk asam aminonya. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Setelah tahu asam amino, kita masuk ke proteinnya ya. Ingetin. Nah, protein. Apa itu protein? Berarti kelanjutan dari asam amino ini. Jadi protein adalah suatu senyawa besar ya, adalah senyawa polimer, oke. Polimer yang terbentuk, yang terbentuk dari apa? Dari asam asam amino ya. Jadi protein itu penyusunnya adalah asam-asam amino ya. Jadi ada 21 jenis asam amino sebagai penyusun protein, bisa misalkan sejenis atau berbeda jenis ya. Oke, diingetin.
Nah, protein itu pembentukannya seperti apa? Coba kita buat ya. Misalkan saya punya jenis asam amino semacam ini, CO, di sininya OH gitu kan. Di sini NH2. Oke, di sini ada R1, misalkan saya buat glisin saja. Ditambah dengan apa lagi? Nih H, C, di sini saya CH3 saja. Ini misalkan alanin. Di sini NH berapa? NH saya buatnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini CO double bond, di sininya O, di sininya H. Nah, ikatan yang terjadi itu seperti ekor kepala, ekor kepala. Nah, COOH sebagai kepala, NH2-nya sebagai ekor. Jadi ekor akan mengikat kepala dari asam amino satunya lagi. Sehingga di sini itu pemutusan, ini N-nya min, ini plus. Nah, karena ini udah plus, nanti dia akan menyerang PEB dari OH dari asam amino satunya lagi, sehingga nanti ini harus putus juga, berarti nanti ini jadi min, kemudian di sini jadi plus gitu ya. Nah, nanti siapa yang menyerang? Jadi si C karbokation ini akan diserang sama N ini, oke. Kemudian nanti ini H akan bergabung di sini. Paham? Nah, sehingga produk yang kita hasilkan adalah H, di sini C, di sini H lagi, di sini NH2, oke. Di sini CO double bond, di sini adalah siapa? Masuk ke N, H, lalu sini C, di sini CH3, di sini siapa lagi? H, di sini CO, di sininya OH. Nah, nanti kalau bergabung berarti dari sini juga bisa bergabung lagi, namun nanti ada hasil akhirnya yaitu H2O. Ini produk samping ya untuk H2O. Nah, ingetin di sini itu ada yang disebut CO double bond berikatan dengan N, ini disebut dengan ikatan peptida ya, ikatan peptida, sehingga protein ini disebut dengan polipeptida gitu ya, polipeptida. Diingetin ya, protein sebutannya adalah polipeptida, diingetin terus gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan perhitungan berapa jumlah apa namanya itu monomer yang akan dihasilkan supaya membentuk protein jenis tertentu, misalkan ini misalkan kayak gini, berarti nanti jumlah monomer ya, jadi nanti ini tuh berarti MR dari monomer, MR monomer, oke. MR monomer kalikan dengan siapa? Kalikan dengan X monomer ya. Jadi nanti ada berapa jumlah monomer, MR-nya berapa? Ini harus sama dengan jumlah apa ini? Jumlah MR, atau langsung saja MR polimer ya, MR polimer ditambah X min 1 H2O, karena setiap dua dia akan melepaskan air. Jadi nanti rumusnya adalah seperti ini. Jadi MR monomer kali X ya sama dengan MR polimer ditambah X min 1 H2O. Nah, diingetin ini untuk mencari bisa mencari jumlah monomer atau mencari MR polimer gitu ya. Tergantung soalnya, diingetin ya. Terus kemudian berikutnya lagi kita masuk ke mana lagi? Masuk ke ciri-ciri atau sifat dari siapa? Sifat dari protein ya. Sifat dari protein itu seperti apa? Yang pertama itu sebagai apa ini protein? Sebagai penyusun, oke. Penyusun organ-organ ya, organ tubuh gitu ya, oke. Kemudian atau sebagai zat pembangun ya, nama lainnya sebagai zat pembangun, diingetin. Kemudian yang kedua digunakan sebagai katalis, digunakan oke sebagai apa? Sebagai katalis. Karena ini di bidang biomolekul, berarti kita sebut dengan biokatalis ya, biokatalis. Kemudian yang ketiga itu sebagai antibodi ya, sebagai antibodi sel darah putih pun dari protein ya. Oke, kemudian yang keempat sebagai apa namanya itu pembentuk sel-sel atau pengganti sel-sel yang rusak ya, sebagai
pembentuk atau pengganti, pengganti sel-sel yang rusak ya, ingetin. Kemudian nanti ingetin dapat mengalami denaturasi juga ya, ingetin ini dapat mengalami apa? Dapat mengalami denaturasi. Denaturasi itu apa gitu ya? Ini adalah perusakan, perusakan struktur siapa? Struktur protein tentunya. Struktur protein, protein akibat apa? Akibat pengaruh, pengaruh apa coba? Pengaruh suhu dan pH ya. Nah itulah yang disebut dengan denaturasi. Misalkan telur digoreng atau mungkin direbus itu jadi memadat gitu ya. Kemudian kalau diangkremin lagi sama ayamnya bisa nggak? Akan menetas? Nggak bisa karena sudah rusak ya. Nah itu untuk sifat-sifat dari protein. Lalu berikutnya lagi kita masuk satu lagi untuk biomolekul berikutnya yang biasa kita pelajari itu. Yang terakhir berarti ini materi terakhir adalah apa? Adalah lemak ya. Nah, ini yang terakhir adalah lemak. Lemak itu adalah apa? Ini bukan apa namanya itu bukan polimer. Kalau lemak tadi kalau apa namanya itu protein sama karbohidrat itu merupakan polimer, tapi kalau lemak itu bukan polimer. Jadi lemak adalah suatu senyawa besar ya, suatu senyawa besar senyawa besar yang terbentuk ya, yang terbentuk dari apa? Yang terbentuk dari gliserol, dan asam lemak ya, asam lemak. Nah, gliserol itu yang seperti apa? Gliserol itu C-nya ada 3 gitu ya. Jadi nanti di sini ada OH, di sini juga ada OH, di sini juga ada OH. Tentunya berarti di sini hanya berapa? 2. Kalau di sini 1 saja, di sini 2. Ditambah dengan asam lemak. Jadi nanti asam lemaknya itu adalah bentuk asam karboksilat COOH gitu kan ya. Tapi nanti biasanya di R ini itu R besar ya. Nah nanti produknya apa? Kita tinggal tulis lagi saja. Ini C-nya kayak gini. Lalu dia itu membentuk seolah-olah seperti struktur dari ester. Bukan seolah-olah, tapi emang dia adalah suatu ester dari gliserol ya. Berarti ini R1, mungkin ini C, yang ini mungkin R-nya R yang kedua. Tapi ini strukturnya pada panjang-panjang semuanya ya. Ini R-nya R3 plus apa? Plus H2O ya. Jadi diingetin yang ini adalah struktur dari siapa? Gliserol. Yang ini adalah asam lemaknya ya. Yang ini adalah trigliserida atau lemak yang biasa kita kenal ya. Nah, berikutnya kita masuk ke mana? Kita masuk ke ciri-ciri atau fungsi dari lemak ya, terutama ciri-ciri dari siapa? Ciri-ciri dari lemak ya. Ciri-ciri dari lemak yang pertama itu apa coba? Yang pertama itu dapat digunakan ya, dapat digunakan sebagai apa? Sebagai bantalan ya. Bantalan. Jadi kalau orang yang sedikit gemuk biasanya tidurnya nyenyak banget karena anget gitu ya. Empuk gitu kan. Yang kedua, kemudian bisa juga sebagai penghangat tubuh ya. Sebagai penghangat apa? Penghangat tubuh gitu ya. Jadi kalau orang dingin mah dikasih AC teh menggigil gitu ya. Tapi kalau orang gemuk mah dikasih AC teh seger gitu ya. Enakeun karena badannya sudah hangat. Kemudian yang ketiga apa namanya itu sebagai penghangat tubuh, kemudian sebagai apalagi sebagai cadangan makanan ya. Cadangan apa? Cadangan
makanan. Jadi kalau misalkan kita berpuasa berhari-hari, nah kalau misalkan karbohidrat sudah tidak cukup lagi, itu lemak yang akan dibakar ya. Makanya kalau orang muslim mengatakan bahwa apa namanya itu adalah diet yang paling eh, efektif itu adalah berpuasa lah gitu ya. Jadi nggak usah diet, pasti insya Allah sehat ya. Jadi berpuasa sambil beribadah juga, nah kayak gitu ya. Oke, kemudian berarti dapat dihidrolisis ya. Kalau kayak gitu berarti yang keempat dapat diapain? Dapat dihidrolisis. Dihidrolisis menjadi apa? Menjadi gliserol dan asam lemak ya. Jadi kalian gak usah takut dengan ini makanan berlemak semua gitu ya. Gak usah marah-marah, kalau gak suka ya udah gak usah dimakan gitu ya. Tapi kalau dimakan juga gak masalah, yang penting sehat gitu ya. Tidak, jangankan yang mengandung lemak, toh makan nasi yang berlebihan atau makan yang enak pun kalau berlebihan ya jadi mubazir, jadi haram gitu kan ya. Oke, jadi ya kalau misalkan tidak membutuhkan lagi ya udah nggak usah dimakan gitu, kasih ke orang lain yang membutuhkan ya. Oke, nah itu untuk lemak ya. Kemudian berikutnya lagi, ingetin lemak dibagi berapa jenis, ingetin ya. Lemak dibagi dua ya, dibagi dua. Yang pertama itu ada lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu berarti lemak yang bagaimana? Adalah lemak, oke, adalah lemak yang di dalamnya hanya terdapat ya, oke, hanya terdapat ikatan tunggal saja ya, ikatan tunggal saja antar C-nya jenuh gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah untuk lemak jenuh itu, ini kalau kita kalian kalau sudah mengenal, ini kayak jenuh itu berarti padat pada suhu kamar ya. Berarti kayak contohnya adalah lemak sapi ya. Lemak, oke, daging sapi ya, lemak daging sapi, lemak sapi aja ya. Oke, biar tidak salah paham, lemak sapi ya. Berarti kalau sapi berarti lemak hewani ya. Nah, lemak hewani itu jenuh gitu ya. Sebenarnya tidak berbahaya gitu, tapi kalau kelebihan itu ya itu mungkin menyebabkan kolesterol dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau berkecukupan mah ya dibutuhkan juga buat tubuh gitu ya. Diingatin. Kemudian yang kedua ada lemak apa? Ada lemak nabati ya. Nabati atau biasa disebut dengan lemak tidak jenuh gitu ya. Tidak jenuh atau unsaturated gitu ya. Berarti lemak tidak jenuh, lemak nabati berarti pada suhu kamar dia berwujud cair. Kalau yang atas pada suhu kamar berwujud padat ya. Yang ini mah berarti biasanya disebut minyak goreng ya. Nah, inilah lemak nabati berarti di dalamnya terdapat C double bond gitu ya. Oke. Nah, orang mengatakan yang mana yang nabati itu aman-aman gitu ya. Selama berkecukupan, tidak berlebihan, itu aman semuanya. Oke. Nah, itu materi kita selesai semua. Terima kasih, kalian tinggal pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.